Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Teman-teman, pada kesempatan kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya, yang mana pada video sebelumnya Bapak Ibu Guru menjelaskan tentang materi-materi kepada kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah yang nantinya sebagai narasumber akan mengupas perihal malam Lailatul Qadar atau memburu malam Lailatul Qadar. Betul tidak, Nggih? Insyaallah. Nggih. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Selama libur ini lama tidak berjumpa, Pak. Ya, Karena mau nggak mau kita harus social distancing, tidak berkerumun. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, Pak. Iya, tapi alhamdulillah saya juga hampir setiap hari datang karena kewajiban kami sebagai kepala sekolah begitu. Harus memonitor pembelajaran yang ditetapkan, yaitu pembelajaran online yang harus berjalan. Sehingga kami harus setiap hari melakukan monitor ke sekolah. Oke, langsung saja nih Pak, ini kan kita nih berhubungan masih dalam situasi bulan Ramadan. Biasanya itu di 10 hari terakhir Ramadan itu masjid itu ramai, banyak orang-orang beriktikaf, kemudian yang katanya itu memburu malam Lailatul Qadar. Nah, ini kan bagi saya orang awam, maksudnya yang mungkin bergurunya masih kurang jauh, itu kan masih kurang jelas. Sebenarnya itu iktikaf itu apa sih, Pak? Kemudian apakah iktikaf itu hanya dilakukan di masjid saja? Apakah boleh dilakukan di rumah? Kemudian menanggapi situasi sekarang ini di mana masjid-masjid khususnya di Indonesia sedang tidak diperbolehkan beribadah, itu melihatnya seperti apa? Menurut dari Pak Kepala, gimana, Pak? Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat wa bihidayatihi nahdati ila sabilir rasyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kita. Terima kasih kepada rekan saya Pak Rizal yang pada siang hari ini mengantar kami untuk berbincang-bincang, berdialog mengenai situasi kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Hal ini berkaitan dengan masalah iktikaf yang pada akhir-akhir bulan Ramadan umat Islam yang melaksanakan puasa itu biasanya mereka melakukan iktikaf di masjid-masjid. Nah, sebenarnya apa itu iktikaf? Terus kemudian berkaitan dengan masa darurat COVID-19 begitu. Bagaimana melakukan iktikaf dan sebagainya. Baiklah, saya akan mulai menyampaikan tentang apa itu sebenarnya iktikaf. Iktikaf itu adalah berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata afaka. Akafa, berasal dari kata akafa, yang artinya itu menetap atau berdiam diri di masjid. Itu iktikaf. Dalam konteks ibadah, iktikaf itu adalah menetap diri di masjid atau berdiam diri di masjid untuk melakukan ibadah, untuk mengharapkan ridho Allah, dan juga sebagai
media muhasabah, mawas diri. Mawas diri akan kekurangan-kekurangan kita, sehingga dengan mawas diri kita akan tahu kekurangan-kekurangan kita dan kelebihan-kelebihan kita. Sehingga apa yang menjadi kekurangan kita di dalam beribadah tentunya ini akan kita perbaiki terus-menerus. Sehingga apa yang kita lakukan sebuah kebenaran dan sebuah kebaikan. Itulah makna dari iktikaf. Nah, terus kemudian iktikaf dalam konteks bulan Ramadan. Ini memang di akhir-akhir bulan Ramadan, di etape ketiga ini menurut Rasulullah. Dari ke-20 kita berpuasa ini adalah memasuki etape ketiga. Etape ketiga ini dalam peribadahan berpuasa ini adalah etape yang merupakan kondisi kita, hasil puasa kita 20 hari sebelumnya. Etape pertama 10 hari, etape kedua 10 hari, kita masuk etape yang ketiga ini adalah masa-masa keadaan spiritualitas kita, ibadah kita itu sudah meningkat, semakin meningkat pada etape yang ketiga begitu. Sehingga pada etape yang ketiga, karena kondisi peribadahan kita ini sudah meningkat, kondisi kesehatan bagus, terus kemudian emosi kita sudah stabil begitu. Ini kita perjuangkan terus. Kita perjuangkan terus di etape yang ketiga ini untuk mencapai derajat puasa yang sebenarnya, untuk mencapai derajat peribadahan yang semakin tinggi, sehingga pada akhir puasa kita itu nanti kita akan menjadi orang yang benar-benar stabil kehidupannya, baik stabil secara fisik maupun stabil secara non fisik, lahir maupun batin. Ini yang Al-Quran itu menyebutkan la'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang yang bertakwa. Apalagi berkaitan tadi dengan masalah iktikaf ini, kenapa orang itu melakukan begitu gencar, melakukan ibadah semakin ditingkatkan di akhir-akhir Ramadan ini, karena pada bulan Ramadan ini ada malam yang sangat apa ini, ada malam yang sangat spesial, malam yang sangat spesial karena malam itu mempunyai nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Atau tidak ada hari-hari yang seperti pada malam-malam akhir bulan Ramadan ini. Yang Al-Quran itu menyebutkan itu adalah malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu kan, atau juga ada yang menyebutkan malam ketetapan, itu seperti itu. Sehingga pada 3 hari pada akhir bulan Ramadan, pada etape yang ketiga ini umumnya umat Islam yang melakukan puasa itu lebih gencar melakukan ibadah untuk memburu malam yang sangat membahagiakan, malam yang sangat mulia, yang nilainya itu lebih dari 1000 bulan. Ini informasi dari Allah, bukan informasi dari saya. Ya, ini informasi dari Allah. Malam yang mulia, yang nilainya itu ada lebih dari 1 bulan. Nanti akan kami kupas hal ini. Ini tentang mengapa kita melakukan iktikaf, yaitu antara lain di samping kita mempertajam, memperkuat mekanisme spiritualitas kita, ini juga adalah ada malam yang sangat mulia yang kita buru bersama, yaitu malam nuzulul Quran. Itu seperti itu, Mas Rizal. Oke, jadi tadi Bapak menjelaskan itu, saya ingin bertanya. Mungkin Bapak menjelaskan itu tadi ke
sebagai apa sudah tahu syarat-syaratnya seperti apa, mungkin nanti pemirsa atau teman-teman itu kan masih belum tahu apakah iktikaf itu harus dilakukan di bulan Ramadan apa tidak di bulan Ramadan itu bisa dilakukan. Oh iya, terima kasih. Berkaitan dengan masalah pemahaman tentang iktikaf. Iktikaf itu bisa kapan saja. Oke. Tidak harus di bulan Ramadan. Setiap saat kapan saja itu kita bisa melakukan iktikaf. Baik siang, sore maupun malam itu bisa dilakukan. Itu seperti itu. Terus kemudian tadi juga ditanyakan apa iktikaf itu harus di masjid ya gitu. Apakah iktikaf itu harus di masjid? Terus kemudian bagaimana dalam kondisi yang sekarang ini darurat COVID-19 begitu. Bagaimana iktikaf itu dijalankan? Kan seperti itu. Ya. Baiklah Mas Rizal begitu. Bahwa iktikaf itu bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Oke. Siang, malam maupun sore. Terus kemudian tentunya kita pahami tentang masjid, Mas. Masjid itu adalah tempat untuk bersujud. Masjid adalah tempat untuk bersujud. Sehingga bumi Allah itu adalah semua itu adalah masjid. Maka ketika ini sekarang masjid dalam arti kita tempat sholat, ya kita tempat melakukan jumatan dan lain sebagainya. Dalam kondisi darurat seperti ini, banyak masjid itu melakukan apa ini ya, penutupan begitu. Ini sehingga kita bisa melakukan di mana saja. Maka saya mengharapkan itu dalam surat-surat saya, pernyataan-pernyataan saya kepada anak-anak saya, pada siswa-siswa saya begitu, beribadah tidak menghalangi apa ini, artinya bahwa masa darurat COVID-19 itu tidak menghalangi kita beribadah, tidak menghalangi kita iktikaf. Jadikan rumah-rumah kita itu sebagai masjid-masjid kita. Ini sering kami sampaikan kepada anak-anak kita. Namun dalam konteks Ramadan ini biasanya Rasulullah, ini informasi dari Siti Aisyah, istri beliau, ini bahwa 10 hari di akhir bulan Ramadan Rasulullah ini selalu melakukan iktikaf di masjid, selalu melakukan iktikaf di masjid. Ini memang sangat afdol, dan lebih afdol itu iktikaf itu dilakukan di masjid. Dan ini juga disyaratkan masjid yang seperti apa, atau musola dan lain sebagainya begitu kan. Ini disyaratkan yang lebih afdol itu adalah masjid-masjid yang biasa digunakan untuk jamaah sholat 5 waktu. Masjid yang biasa digunakan untuk jamaah sholat Jum'ah dan lain sebagainya. Ini akan lebih afdol. Nah, ini ada yang barangkali perlu kami sampaikan yang cukup menarik. Kenapa di masjid, itu kan? Kenapa iktikaf itu di masjid? Itu seperti itu. Saya pernah membaca begitu dari sebuah buku, saya lupa itu judulnya, tapi itu adalah seri tasawuf begitu. Mengapa ibadah di masjid, mengapa berdoa di masjid itu lebih cepat dikabulkan daripada di tempat yang lain di luar masjid. Ini barangkali seperti ini. Yang saya baca itu bahwa masjid itu adalah tempat beribadah, tempat orang itu berdoa tiada putusnya. Apalagi masjid-masjid yang lama, masjid-masjid yang besar, ya yang biasa digunakan oleh para jamaah yang besar melakukan ibadah, membaca Al-Quran, zikir, dan ibadah-ibadah yang lain. Ternyata menurut penelitian ilmiah bahwa bacaan-bacaan yang baik seperti bacaan Al-Quran, terus kemudian zikir dan ibadah-ibadah yang lain, ternyata itu meresonansi, Mas. Ternyata itu meresonansi ini ke ruang-ruang masjid, ke ruang-ruang masjid. Sehingga kalau kita masuk ke masjid, apalagi masjid itu masjid lama,
dan masjid itu besar, rasanya barangkali berbeda secara psikologis, ya kan? Rasanya lebih sejuk, lebih nyaman. Karena apa? Karena terresonansi oleh ungkapan-ungkapan doa. Doa itu adalah pikiran positif. Doa itu adalah pikiran positif, dan pikiran-pikiran positif itu meresonansi apa itu caranya? Apa ini? Melekat, ya nyetrum lah kalau bahasa Jawanya itu seperti itu, iya. Di meresonansi di ruang-ruang masjid, terus kemudian di piranti-piranti masjid begitu. Dan itu dilakukan terus-menerus oleh para jamaah. Dan itu ketika kita masuk ke masjid-masjid yang seperti itu rasanya nyes gitu kan. Dan kondisi yang seperti ini merupakan modal, Mas. Merupakan modal kita melakukan doa, kita melakukan perenungan, kita melakukan permohonan, ini cepat tercapai, cepat sampai. Kalau Mas Rizal ini tahu, kata Rasulullah, sholat di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah itu nilainya itu lebih tinggi daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Termasuk sholat di Masjid Nabawi ini juga nilainya lebih tinggi dari sholat atau beribadah di masjid-masjid yang lain. Kata Rasulullah, kita beribadah, kita sholat, kita membaca Al-Quran di Masjidil Haram, pahalanya, nilai pahalanya itu adalah 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Kalau sholat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, itu adalah 1000 kali kebaikannya dibandingkan dengan di masjid yang lain. Jadi luar biasa. Jadi mengapa kalau kita bicara tentang itu, mengapa para jamaah haji ini saling berebut dekat dengan Ka'bah, berebut dengan Ka'bah, terus kemudian mohon doa. Karena apa? Berdoa dekat Ka'bah, berdoa di Masjidil Haram itu akan lebih cepat diterima dan akan lebih permohonan itu akan dikabulkan gitu. Ya karena itu tadi. Karena apa? Masjidil Haram terus kemudian pusatnya itu adalah Ka'bah sebagai kiblatnya, begitu adalah tempat jutaan manusia di dunia itu melakukan ibadah. Setiap saat tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Sedetik pun orang berdoa, orang beribadah, orang sholat, menghadap kiblat, menghadap Masjidil Haram begitu, tidak pernah putus. Mengapa tidak pernah putus? Sedetik pun tidak pernah putus. Karena apa? Karena rotasi. Ya kan? Menit ini saya sholat zuhur, menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Nanti menit berikutnya dan lain sebagainya, seluruh dunia sampai kembali ke menit. Ini tidak pernah putus, sehingga sering dikatakan bahwa berdoa di depan Ka'bah sangat mustajabah, seperti berdoa di Hijr Ismail, terus kemudian berdoa di Maqam Ibrahim, berdoa di Multazam, itu kan semua di sekitar Ka'bah begitu. Ini akan cepat diterima orang. Itu seperti itu. Jadi kenapa kita kembali kepada masalah iktikaf? Kenapa? Iktikaf itu lebih bagus, lebih afdol itu di masjid, terutama adalah masjid-masjid, ya masjid jami lah minimal begitu, yang digunakan untuk sholat setiap waktu dan untuk Jumatan setiap hari Jumat. Sehingga apa begitu, seperti tadi saya katakan, ternyata orang sholat, orang beribadah, orang berdoa ini teresonansi, doa-doanya itu teresonansi di sekitar masjid dan melekat di dinding-dinding masjid, sehingga ini merupakan modal bagi kita begitu untuk berdoa lebih khusyuk, berdoa lebih teguh. Ini prasyarat doa yang
khusyuk, doa yang tekun, ini mempercepat proses proses Allah mengabulkan doa. Itu seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk teman-teman sudah dijelaskan oleh Pak Kepala tadi bahwa iktikaf itu tidak wajib nih, tidak wajib, tapi afdolnya di masjid. Jadi perlu saya tegaskan lagi, iktikaf itu adalah sunnah, gitu kan? Ya dilakukan secara sukarela, begitu kan? Dilakukan secara sukarela. Tapi manfaatnya luar biasa manfaatnya bagi kita. Kalau kita melakukan iktikaf benar-benar ya dengan khusyuk dan tekun. Juga ada iktikaf yang wajib, ini saya lupa tadi. Ada iktikaf yang wajib. Pengertian iktikaf wajib itu adalah iktikaf yang dilakukan karena seseorang itu bernazar. Iya, karena seseorang itu bernazar. Misalnya, kalau penyakit saya sembuh, saya akan melakukan iktikaf 1 tahun di masjid. Gitu. Ini wajib harus dijalankan. Ini iktikaf wajib. Namun hukumnya secara garis besar itu adalah sunnah. Ya, seperti itu, Mas. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan lagi. Yang mungkin apakah orang yang mau beriktikaf itu asal saja saya mau iktikaf, saya masuk masjid, saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Ini mungkinkah ada syarat-syarat ketentuan khusus ketika mau beriktikaf? Ya memang ada syarat begitu. Yang jelas orang yang mau iktikaf yang pertama itu adalah niat. Itu harus, karena niat ini pintu gerbang, Mas. Orang kalau tidak melakukan sesuatu aktivitas kalau tidak dengan niat begitu tidak akan sampai. Betul, kalau sampai begitu barangkali ya tidak akan bermakna, barangkali seperti itu. Terus kemudian orang Islam niat terus kemudian orang Islam, orang yang sudah akil balik sampai akalnya, istilah akil balik, orang yang sudah balik begitu. Terus kemudian bersih dari hadas, tentunya seperti itu. Itu syarat-syaratnya itu antara lain seperti itu. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala. Yang pertama adalah syaratnya adalah niat. Niat ini adalah paling utama. Kemudian yang kedua ini akil balik ya Pak ya. Iya. Balik. Kemudian yang ketiga suci dari hadas. Itu Pak ya? Iya. Orang Islam. Orang Islam ya. Ini yang wajib sekali ya. Oke Pak, ini kan mungkin sudah kita kupas mengenai hal iktikaf. Tadi Pak sudah menjelaskan sangat rinci, sangat jelas. Ini kan kalau kita beriktikaf itu ada sangkut pautnya dengan memburu malam Lailatul Qadar. Iya, kalau iktikaf di bulan Ramadan ini. Ini kalau iktikaf di bulan Ramadan ini kita sangat erat kaitannya dengan memburu malam Lailatul Qadar. Nah ini kan kadang sebagai orang awam, sebagai ya maksudnya ya saya sendiri mungkin karena kurang pengetahuan, kadang orang-orang bilang kalau kita tahu ada penceramah atau saya bilang malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ini kan sebenarnya itu apa sih kok bisa 1000 bulan? Kemudian itu secara garis besar itu malam Lailatul Qadar itu apa Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Mas Rizal dan anak-anakku yang saya cintai, para pemirsa di mana saja berada. Sebenarnya informasi tentang malam kemuliaan atau malam Qadar atau sering disebut Lailatul Qadar itu sudah diinformasikan, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an diinformasikan oleh Allah, yaitu surat Al-Qadar. Yang bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat yang pertama, Allah menginformasikan apa itu malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar, pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Itu seperti itu. Nah, hal ini kalau kita pahami begitu. Kalau kita pahami, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar atau pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita pahami berarti ini kan jelas sekali ya, bahwa malam Qadar atau Lailatul Qadar yaitu malam diturunkannya Al-Qur'an. Ya Pak enggak? Coba dipahami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Maka bisa dipahami bahwa malam Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Berarti 14 abad yang lalu. Berarti 14 abad yang lalu ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira pada waktu itu. Itu seperti itu. Namun memang Mas Rizal, bahwa pemahaman tentang Lailatul Qadar ini banyak tafsir. Banyak yang memahami tentang malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ya, dari banyaknya tafsir, dari banyaknya pemahaman, barangkali bisa saya simpulkan begitu, ada beberapa pemahaman begitu. Yang pertama yaitu yang mempersepsi atau yang memahami bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat yang pertama sesuai dengan ayat tadi. Betul. Jadi pendapat yang pertama bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira, yang barangkali surat yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 gitu. Sedangkan surat-surat yang berikutnya, wahyu-wahyu yang berikutnya ini berangsur-angsur diberikan kepada Rasulullah selama 23 tahun kurang lebih seperti itu. Jadi ini persepsi atau pendapat yang pertama, yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran 14 abad yang lalu kepada Rasulullah ketika Rasulullah melakukan khawbah, renungan yang suci, melakukan perenungan, melakukan fikir begitu, tazakir dan tafakur saat bersama-sama ini dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah memperoleh pencerahan, yaitu wahyu, yaitu bentuknya itu adalah wahyu, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang berikutnya, pendapat yang kedua. Ini tidak saya katakan ini pendapat siapa, tidak, karena pendapat ini kan banyak sekali begitu. Ini hanya menyimpulkan dari banyaknya pendapat begitu. Terus kemudian yang pendapat yang kedua begitu, bahwa turunnya Al-Quran itu malam Qadar itu adalah turunnya Al-Quran secara keseluruhan, selama keseluruhan ke muka bumi ini. Secara keseluruhan yaitu 30 juz ke muka bumi ini. Turun dari mana itu? Turun dari Lauh Mahfuz. Ada yang mempersepsi seperti itu, bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Ini 30 juz di muka bumi ini, sebelum sampai kepada Rasulullah. Jadi dari Lauh Mahfuz, nanti kapan-kapan kita bicara apa itu Lauh Mahfuz begitu kan. Apa itu Lauh Mahfuz itu nanti depan begitulah. Jadi turunnya Al-Quran
30 juz keseluruhan itu dari Lauh Mahfuz ke bumi, ke muka bumi. Sebelum Al-Quran ini diberikan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun tampaknya pendapat ini tidak ada pijakan yang kuat, begitu. Tidak ada pijakan yang kuat. Mengapa? Ini karena ternyata Al-Quran ini turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Ternyata seperti itu. Ini. Terus persepsi yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa Lailatul Qadar ini bisa turun kapan saja, bisa turun kapan saja kepada hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah, kepada hamba-hamba yang diinginkan Allah. Jadi kapan saja, tidak mengenal batasan-batasan waktu, begitu. Baik siang maupun malam, begitu. Ini Lailatul Qadar itu bisa turun kepada hamba-hambanya yang tentunya mempelajari Al-Quran. Ini tentunya seperti itu, kepada hamba-hambanya yang mempelajari Al-Quran. Karena yang turun di situ bukan lagi Al-Quran yang 30 juz. Al-Quran yang 30 juz itu sudah turun pada zaman Rasulullah, ya sudah selesai begitu. Tapi di situ adalah makna dan hikmah dari Al-Quran yang turun. Makna dan hikmah Al-Quran yang diturunkan kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba siapa? Ya hamba-hamba tentunya yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau mengkaji Al-Quran, yang mau mengobservasi Al-Quran. Pada keseluruhannya adalah mereka yang mau meneliti dan mau mempelajari Al-Quran. Orang yang mau meneliti, mempelajari Al-Quran secara serius, terus-menerus dilakukan, mereka akan memperoleh hikmah dari Al-Quran. Mereka akan memperoleh makna dari Al-Quran. Inilah pendapat yang ketiga. Itu seperti itu. Ada lagi ini pendapat dari mufasir kita yang terkenal itu Pak Quraish Shihab, kita dalam tafsirnya ya, Pak Quraish Shihab itu mengenai hal ini. Beliau menafsirkan melihat dari ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu, kami telah menurunkan. Ingat ya, kami telah menurunkan. Kata Quraish Shihab, struktur kalimat dari kami telah menurunkan itu mengandung makna masa lampau. Mengandung makna masa lampau. Artinya telah terjadi masa lampau. Karena di situ disebutkan anzalnahu, kami telah menurunkannya. Telah kan berarti sudah. Sehingga tidak akan lagi, pemahamannya tidak akan lagi turun. Pemahamannya kan seperti itu, melihat tafsir ini. Telah diturunkannya, berarti sudah diturunkan dan tidak akan turun lagi. Kalau bicara tentang Al-Quran, itu seperti itu. Namun ketika kita melihat terusan dari Pak Quraish Shihab, ketika kita melihat struktur kalimat berikutnya, kita melihat ayat berikutnya, tanazzalul malaikatu waruh dan lain sebagainya. Pada malam itu turun para malaikat. Nah, kalau struktur kalimat ini tanazzalul malaikah ini, strukturnya itu adalah masa lalu dan masa yang akan datang. Strukturnya tidak ada batasan, ini masa lalu, ini masa
seperti tadi pada ayat yang pertama itu jelas itu sudah lewat begitu. Tapi ini ketika ada ayat yang berbunyi tanazzalul malaikah, ini berarti strukturnya itu masa lalu dan masa depan, sehingga para malaikat akan tetap turun menebar rahmat, menebar kesejahteraan kepada hamba-hambanya yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Ini kaitannya dengan bulan Ramadan. Loh, kok kaitannya dengan bulan Ramadan begitu? Iya, karena Allah itu menginformasikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk-petunjuk itu. Penjelas atas petunjuk-petunjuk itu dan sebagai pembeda antara hak yang batil. Dan siapa saja yang menemui bulan itu atau ada di bulan itu, maka berpuasa. Itu seperti itu. Sehingga dengan demikian maka kita tidak terpancang kepada turun dan tidak, tapi malaikat akan turun akan menyapa kepada hamba-hambanya yang melakukan puasa di bulan Ramadan untuk menebar rahmat dan kasih sayang. Itu seperti itu. Ini alternatif. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi saya pernah ditanya begitu, kalau pakai Editor gimana begitu? Cenderung yang seperti apa begitu ya? Kalau Al-Quran itu adalah sebagai makna, Al-Quran itu sebagai hikmah, maka Al-Quran bisa turun atau hikmah begitu. Hikmah dan makna itu bisa turun kapan saja kepada hamba-hambanya yang mempelajari, mengkaji Al-Quran secara serius. Itu seperti itu. Kalau saya berpendapat seperti itu. Begitu, Mas Rizal. Oke teman-teman, tadi sudah jelas sekali Pak Ibton sudah menjelaskan mengenai pengertian dari apa itu sih malam Lailatul Qadar. Sudah gamblang menjelaskan, sudah memberikan beberapa pendapat, kemudian dirangkum. Nah, ini kemudian timbul pertanyaan lagi Pak. Ya. Yang kita pahami adalah malam Lailatul Qadar itu pasti Gajinya adalah malam. Iya, iya. Apakah ini turunnya hanya malam Pak? Apa sih yang tidak boleh turun atau sore tidak boleh turun? Monggo dari Pak Ibton gimana pendapatnya? Ini pendapat saya. Iya, ini pendapat saya. Mudah-mudahan pendapat ini ya monggo lah itu, kalau benar monggo, kalau tidak saya juga mohon maaf, ini karena pendapat saya bebas berpendapat, ya, dan itu saya bebas berpikir untuk memahami begitu, karena Al-Quran juga mempersilahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah, kan seperti itu. Kalau berkaitan dengan masalah pemahaman malam gitu bagi saya malam itu adalah kondisi, malam adalah situasi. Ya, kenapa malam? Karena malam itu hening. Kenapa hening? Karena gelap, gitu kan? Karena sunyi begitu. Jadi malam itu adalah kondisi dan bentuknya atau wujudnya itu petang, kan seperti itu. Terus kemudian kalau malam itu kondisi, dan mengapa itu terjadi seperti itu kan karena proses rotasi, rotasi bumi, bumi mengitari pada dirinya sendiri, dan karena proses apa ini ya, proses matahari ya secara semu itu kan mengitari bumi.
sebenarnya kan bumi yang mengitari matahari begitu. Tapi penglihatan kita itu matahari yang mengelilingi bumi, karena kita melihat matahari di sana di sebelah timur, terus kemudian sore di barat, kemudian pagi lagi di timur. Ini kan sudah peredaran yang semu. Maka dalam ilmu astronomi itu adalah peredaran yang semu, peredaran matahari yang semu. Sebenarnya yang beredar itu adalah yang mengelilingi matahari itu kan sebenarnya bumi, kan seperti itu. Jadi bumi itu kan berputar satu berputar pada dirinya yang disebut rotasi, terus kemudian yang kedua berputar mengelilingi matahari selama 1 tahun, kan kalau tidak salah seperti itu, yang namanya revolusi kan seperti itu. Nah, terjadinya siang dan malam itu karena itu. Jadi sebagian di dunia kita, misalnya di dunia kita siang, ya kan? Terus kemudian nanti pada saatnya sementara kita itu siang, terus kemudian bentuknya itu ketika kita itu terang, ya terang, siang hari begitu, ini adalah terang. Tapi di belahan dunia yang lain, misalnya di Amerika, di sana itu petang, berarti malam hari begitu kan. Maka bagi saya sebenarnya waktu siang dan malam itu sama, hanya perbedaannya karena petang, terus kemudian karena terang gitu ya. Petang dan terang itu karena sistem rotasi dan sistem karena sistem revolusi, kan seperti itu ini. Sehingga ini menurut saya begitu, kapan saja begitu makna dan hikmah Al-Qur'an itu bisa turun. Kita bisa menciptakan suasana petang pada siang hari. Kita bisa menciptakan suasana hening pada siang hari. Kan seperti itu. Ini pemahaman saya itu seperti itu tentang siang dan malam. Namun demikian, ini Al-Qur'an tadi menyebutkan itu adalah malam hari, itu malam yang lebih, malam yang mulia, ya kan? Malam yang lebih mulia, yang nilai atau derajatnya itu adalah 1000 bulan. Kembali Mas, tentang 1000 bulan gitu. Ini saya sampaikan sekalian. Ini adalah sebenarnya makna simbol. 1000 bulan, kebaikan lebih dari 1000 bulan menurut saya. Dan itu pemahaman kebaikan yang tidak terhingga. Kebaikan yang tidak terhingga, kebaikan yang tiada batasnya. Mengapa semacam itu? Karena pencapaian Lailatul Qadar antara saya dengan panjenengan pasti berbeda. Karena apa? Kita mempunyai tingkat tingkat ibadah yang berbeda, tingkat spiritualitas yang berbeda. Sehingga kalau saya dengan panjenengan memperoleh Lailatul Qadar pasti punya nilai yang berbeda. Tidak mungkin sama. Karena apa? Ibadah saya dengan ibadah panjenengan pasti berbeda. Kapasitasnya, kualitasnya ini berbeda. Namun demikian, kalau saya dengan panjenengan sama-sama memperoleh Lailatul Qadar, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Yang luar biasa, yang penuh makna, yang mempunyai hikmah, dan kebaikannya itu ya barangkali digambarkan di situ adalah lebih dari 1000. Itu seperti itu. Ya. Terima kasih penjelasannya. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Misalkan kita sudah beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir, kita pakai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita sudah iktikaf di masjid, kita mengharapkan kita mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Apakah ada tanda-tandanya kita memperoleh itu, atau ada bentuk-bentuknya kita memperoleh itu? Karena kita tidak tahu untuk saat itu kan kita hanya rasanya seperti apa begitu Pak. Apakah ada tanda-tandanya, rasanya seperti apa Lailatul Qadar seperti itu. Jadi tadi saya katakan itu adalah nilai atau hikmah. Hikmah itu adalah kepahaman yang sangat mendalam. Kepahaman yang luar biasa, kepahaman yang sangat mendalam.
kita lihat ketika Rasulullah memperoleh Lailatul Qadar dengan bentuknya, wujudnya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk yang luar biasa lengkapnya untuk membangun petunjuk pada manusia, ya, untuk membangun sebuah peradaban dunia, peradaban manusia ini yang sangat sempurna, yang sangat sempurna. Di sana isinya itu adalah petunjuk-petunjuk hidup, bagaimana kita menjalankan hidup. Di sana isinya adalah nilai-nilai, sistem nilai atau tatanan nilai sebagai petunjuk manusia dalam menjalankan apa saja. Dan tidak sedikit pun atau tidak satu pun petunjuk itu kurang untuk menjalankan hidup dari awal sampai akhir nanti. Tidak ada kurang satupun dari petunjuk itu. Coba Mas Rizal bisa membuktikan atau bisa menyampaikan ada Al-Quran yang kurang petunjuknya untuk mengatur apa, untuk mengatur kehidupan politik sangat lengkap, mengatur kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, hukum, dan lain sebagainya. Ilmu dan teknologi semua diatur, ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Tinggal bagaimana kita menggapai ini hikmah dari Al-Quran itu. Tinggal menggapai hikmah Al-Quran itu yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, ini salah satu proses. Iktikaf adalah satu proses kita itu menggapai makna dan hikmah dari petunjuk-petunjuk. Hikmah dari Al-Quran, karena teks 30 juz ini barangkali perlu dipahami. Kita belum akan memperoleh apapun ya ketika kita tidak pahami. Kita hafal, hafal, kita membaca lancar, bahkan kita hafal. Ini kan baru apa ini, pintu gerbang lah gitu. Hafal, bisa membaca itu baru pintu gerbang untuk memahami. Untuk memahami, maka terus dikaji melalui ayat-ayat teks yang ada 30 juz, melalui alam semesta yang merupakan ayat-ayat Allah yang bertebaran di alam semesta ini untuk dipikirkan begitu. Dan hasilnya kalau itu serius itu adalah hikmah. Itu seperti itu, Mas. Ya. Nah, dan ini lagi Pak, timbul pertanyaan Pak. Apakah yang memperoleh kemuliaan malam Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang beriktikaf di masjid, kemudian apa ya, begadang tidak tidur atau begadang di masjid, ataukah orang yang tidur di rumah karena nggak mau ngapa-ngapain itu juga mendapatkan itu atau tidak Pak? Iya, jadi begini, memang kita sering salah kaprah, salah tapi kaprah, salah dilakukan begitu kan. Sepertinya yang namanya Lailatul Qadar itu apa ya? Kayak sepertinya itu wahyu apa ini dalam perwayangan kita memperoleh tiban wahyu begitu. Wahyu itu bentuknya wujudnya seperti bola yang baru seperti itu jatuh di rumah kita begitu. Ini sering seperti itu, atau sehingga kita itu sering melakukan di malam-malam 10 Ramadan itu sambil begadangan, malah ada yang main kartu. Nah itu, wah ini menjadi lucu begitu kan. Terus kemudian ada yang kalau tidak main kartu begitu ya enak-enakan begitulah sambil merokok, ngobrol sana ngobrol sini lah sambil nunggu malam Lailatul Qadar gitu. Siapa ngerti mbok gigal kan seperti itu. Iya kan? Ya, Lailatul Qadar itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang tidak pernah berusaha. Tidak akan pernah sampai kepada orang-orang yang berusaha untuk mencapai atau untuk menggapai itu. Apalagi dengan nongkrong-nongkrong cerita sana sini yang tidak punya arah, tidak punya arti. Mereka yang serius saja setiap saat membaca Al-Quran, terus kemudian sholat malam, terus kemudian zikir dan lain sebagainya, itu saya tidak mesti memperoleh Lailatul Qadar. Tidak mesti memperoleh Lailatul Qadar. Itu. Ini maka
ini sangat jelas disyaratkan bahwa Lailatul Qadar bisa diperoleh pada orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang dekat pikir kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah dan berpikir, Mas, dan berpikir. Jadi perpaduan antara tadzakur dan tafakur, antara zikir, ingat kepada Allah, dan berpikir. Ketika kita membaca Quran begitu, tidak hanya sekedar saya mengkatamkan sekian, saya selesai membaca sekian juz begitu, tapi dipikir ayat itu, maka Allah itu kan memerintahkan bacalah dengan pelan-pelan, ulangi lagi begitu. Ini kan untuk dipikirkan. Ketika tidak dipikirkan, tidak digali, diobservasi, kita tidak akan memperoleh petunjuk, kita tidak akan memperoleh hikmah dari Al-Quran itu seperti itu, ya Mas. Jadi ada syarat, ada prasyarat. Iya, betul. Nah ini untuk teman-teman ini sudah dijelaskan tadi Pak Kepala. Jadi malam Lailatul Qadar itu diperoleh dengan cara kita harus berusaha. Jadi tidak dengan kita nongkrong tidak serta kita nongkrong gadang, tapi hanya sambil ngopi, sambil bercerita. Malah kadang kalau di pinggir-pinggiran itu malah yang main kartu gitu Pak. Karena saya sering lihat itu, ya karena saya waktu kecil dulu seperti itu. Seperti itu banyak. Gitu. Kalau saya waktu kecil itu seperti itu. Sambil pemahaman sudah sambil menunggu sahur, sambil yuk kita nunggu malam Lailatul Qadar, baru cuma kita nongkrong dan sebagainya itu kan. Jadi itu adalah persepsi yang salah. Jadi kita harus benar-benar berusaha tadi yang dikatakan oleh beliau Pak Kepala Sekolah. Jadi tidak serta-merta kita memperolehnya gitu Pak. Nah, itu tadi oke, teman-teman, itu tadi materi yang sudah kita kupas, sudah saya tanyakan unek-unek saya kepada beliau sebagai narasumber, Pak Ifdon selaku kepala sekolah juga. Nah, ini Pak, menyikapi keadaan negara kita yang seperti ini, mungkin bukan negara kita, mungkin ini dunia, karena kita sedang terkena wabah penyakit Pak. Ini monggo dari Bapak, Pak Ifdon, bagaimana sih menyikapinya agar puasa kita lancar, kemudian rukun-rukunnya tidak tertinggalkan, tidak terlewatkan, tapi kita juga harus ikut aturan pemerintah untuk memang kita harus di rumah saja, physical distancing atau social distancing. Monggo menurut Pak Ifdon seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Seperti di awal saya sampaikan bahwa kondisi darurat karena COVID-19 ini tidak harus menghalangi kita itu beribadah. Pemerintah menganjurkan bekerja di rumah, terus kemudian jangan keluar rumah, belajar di rumah, kemudian ibadah di rumah. Dan itu ternyata itu bergayung sambut dengan maklumat dari Majelis Ulama begitu kan. Maklumat dari Majelis Ulama begitu. Dalam kondisi yang seperti itu, kita itu lebih baik itu meninggalkan yang madorot. Para ustadz, para mubalik banyak yang mengatakan itu meninggalkan sunnah menuju sunnah berikutnya, itu seperti itu. Jadi menurut saya yang penting mari mensikapi tentang kondisi darurat, tentang penyebaran pandemi COVID-19, kita ikuti anjuran-anjuran pemerintah. Nah, untuk sekarang itu ya tentunya kita tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, menggunakan masker, ya, terus kemudian untuk sementara tidak bersalaman, ini kan untuk sementara salaman dengan isyarat seperti ini, cuci tangan dengan sabun begitu, sehingga kalau kita itu melakukan mentaati seperti itu, barangkali ini akan merupakan bagian dari ibadah. Karena apa? Karena mentaati pemimpin itu adalah bagian dari perintah Allah. Itu adalah merupakan bagian dari perintah Allah. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada
para pemimpin tentunya pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Kalau pemimpin yang tidak benar ya jangan ditaati. Nah, perintah seperti ini dalam kondisi darurat seperti itu kan perintah yang bagus dalam rangka memutus penyebaran, memutus rantai penyebaran COVID-19, yaitu untuk menggunakan masker, kemudian tetap tinggal di rumah, terus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Ini kan perintah yang bagus ini agar mata rantai ini terputus sehingga cepat kembali kepada kondisi normal, sehingga nanti kita kalau sudah normal kita akan bekerja normal, beribadah normal, kembali lagi masjid-masjid itu dibuka dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kemudian pemerintah itu menganjurkan kita beribadah di rumah, kemudian kita dilarang ke masjid. Itu sebenarnya bukan kita tidak boleh beribadah di masjid, tapi memang untuk kondisi seperti ini alangkah baiknya kita untuk beribadah di rumah. Mungkin seperti itu Pak. Iya. Iya, untuk yang terakhir barangkali saya menghimbaulah kepada anak-anak saya, siswa SMK Cokro Amin Oktawan Adeti, Tuan Guru, mari kita gunakan akhir-akhir Ramadan ini untuk semakin mendekat kepada Allah, untuk semakin mendekat kepada Allah. Kita terus memperbaiki diri atau menyempurnakan, terus-menerus menyempurnakan ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin, fisik maupun non fisik, gitu, sehingga nanti pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang sehat jasmani, manusia yang sehat rohaninya, sehingga kita menjadi manusia yang suci, kembali kepada jati dirinya manusia. Inilah yang kita kenal dengan nama kembali kepada fitrah, kembali kepada jati dirinya manusia. Seperti itu. Oke, ya, tadi sudah nih. Sebenarnya saya mau memberikan waktu untuk Pak Iton tadi untuk memberikan pesan dan kesan, kemudian memberikan ataupun sedikit salam-salam kepada siswa kita, karena ini sudah hampir 2 bulan ya Pak. Iya. Kita hampir 2 bulan memang kita tidak ada kita tidak ada pembelajaran normal di sekolah. Jadi untuk anak-anak belajar di rumah, kemudian guru memberikan tugas dan sebagainya. Ini sebenarnya saya sendiri jujur Pak sebagai guru itu kadang kangen sekali untuk bertemu dengan siswa, kemudian belajar dengan siswa. Tapi ya mau gimana lagi, memang keadaannya seperti ini. Kemudian ya kita tidak lupa-lupanya kita untuk selalu berdoa gitu Pak, untuk semoga wabah ini cepat selesai, kemudian kita bisa normal lagi, bisa berkumpul lagi, bisa ya seperti biasa lagi tanpa kita ada skep, kita tidak boleh bersalaman. Sebenarnya tidak, cuma kita menghindari salaman, kemudian kita harus kemana-mana menggunakan masker. Memang itu baik, tapi ya memang karena keadaan seperti ini kita harus taati aturan tersebut. Mungkin itu saja Pak. Ya, dan tentunya juga mohon maaf Mas Rizal, pada teman-teman guru, pada para siswa, ini menjelang akhir Ramadan ini tentunya saya akan melengkapi ibadah saya dan kita semua untuk saling memaafkan di antara kita. Tentunya selama 1 tahun ini kita bersama, bekerja bersama, berguru, kadang-kadang juga marah dan lain sebagainya lah. Itu pada kesempatan ini kami juga mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan ibadah kita semua, ibadah para siswa, para guru semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan kembali kepada jati dirinya manusia. Amin, amin ya Allah. Itu saja. Ya. Begitu Pak. Terima kasih atas waktunya, sahabat atau teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian tadi sudah dijelaskan secara runtut mengenai apa itu iktikaf, kemudian apa itu Lailatul Qadar, malam 1000 bulan dan sebagainya sudah dijelaskan oleh beliau Pak Kepala Sekolah. Kemudian kita juga sudah sedikit menyinggung mengenai wabah yang sedang menyerang di dunia ini. Semoga cepat selesai, cepat kembali normal. Kemudian terutama untuk di Indonesia ini karena korbannya lumayan banyak ya Pak. Jadi semoga tidak berlanjut-lanjut.
Mungkin hanya itu saja teman-teman. Terima kasih Pak Ifdal, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini Pak ya kalau ini saya kadang ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin tadi pertanyaan sedikit menyinggung Bapak dan sebagainya. Kemudian untuk teman-teman di rumah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan kami tadi ada sedikit menyinggung perasaan kalian semua, tapi memang jujur itu tidak disengaja. Mungkin hanya itu saja Pak Ibton. Kalau tidak ada yang disampaikan, kita akhiri saja Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.